Hai rekan-rekan semua, ketemu lagi dalam sesi ini kita akan sharing bersama mengenai beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita mulai belajar Microsoft Word, mulai dari setting ukuran kertasnya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita akan langsung buka MS Word-nya. Bisa langsung dengan menekan tombol Windows plus R, ketik WinWord. Kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah kita pilih blank dokumen. Nah, pengaturan yang pertama yang perlu kita atur, kita bisa masuk ke sini, option. Oke, jadi file option. Ya, file option. Nah, kalau file option, kalau sudah lanjut ke advance, kita akan mengatur ukurannya. Biasanya dari sentimeter. Biasanya yang tampil adalah ukuran inci. Kita masuk ke sini. Biasanya inci, secara defaultnya inci. Kita akan ubah menjadi sentimeter. Supaya ketika kita mengatur batas atas, batas bawah, kanan, kiri, lebih mudah. Oke. Kalau sudah sentimeter, di sini ada pengaturan yang lain, misalkan cara general. Di sini ada pilihan tema office, mulai dari ada putih, light gray, dark gray. Untuk tema yang saat ini saya pilih adalah dark gray. Kemudian office background bisa rekan-rekan pilih di sini seperti ini, misalkan circle dan strip. Nah, misalkan kalau ini yang saya gunakan adalah kaligrafi. Nah, kemudian ada bagian di proofing di sini adalah check spelling and grammar. Oke, jadi kalau misalkan Anda mengetik dalam bahasa Indonesia akan terdeteksi merah-merah karena menurut penulisan bahasa Inggris ini terdeteksi ada kesalahan. Oke, ini boleh diaktifkan, boleh tidak, tergantung Anda ya. Oke, saya kira tadi pengaturan sentimeter sama pengaturan umumnya di bagian office background dan office theme. Cukup itu dahulu, kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah lakukan pengaturan yang pertama adalah ini. Oke, jadi di bagian page layout, kemudian ini page layout ya, kemudian margin. Kemudian pilih custom margin. Oke, margin, custom margin. Oke, custom margin di sini biasanya defaultnya sekitar 2,5 inci seperti itu ya. Nah, kita bisa atur di sini menjadi 4343. Rekan-rekan bisa mengatur top, itu batas atas kertas bagian atas ya. Jadi ketik 4. Nah, untuk pindah ke bagian bawahnya cukup rekan-rekan tekan tab, ketik 3. Pindah lagi ke bagian kiri, cukup tekan tab lagi, ketik 4. Bagian kanan tab lagi, ketik 3. Cukup seperti itu saja. Settingannya ini sudah kita ubah dari sentimeter. Selain batas atas, kanan, kiri, bawah, itu juga kita atur adalah kertas yang kita gunakan untuk penulisan karya ilmiah seperti tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi. Ini menggunakan A4 ya. Nah, ukurannya 21 kali 29,7. Nah, beda menggunakan folio. Folio biasanya untuk surat menyurat dan sebagainya itu ukurannya 21,59 kali 33,02 cm. Nah, kalau sudah kita atur tadi mulai dari marginnya, nah ini margin 4, kemudian bagian atas, bagian bawah 3, bagian kiri 4, bagian kanan 3, kemudian ininya sudah kita gunakan A4. Nah, selanjutnya apa? Supaya kita ketika buka MS Word tidak mengatur itu lagi. Ya, kita pilih ini ada bagian kecil namanya set as default. Jadikan sebagai default. Oke. Nah, di sini tinggal di yes. Oke. Jadi setelah kita aktifkan ini, setiap kita buka MS Word akan settingannya sudah seperti itu tadi. Oke.
Nah, ini sudah ya. Oke, coba kita close, kita buka kembali. Tidak perlu kita simpan ya. Oke. Nah, kita coba cek back layout, margin, custom margin. Nah, udah 4343 papernya sudah ini ya A4. Jadi itu. Oke, kalau sudah, nah tampilan apa saja yang kita butuhkan dalam nanti penulisan karya ilmiah? Biasanya view, ruler, ini sangat membantu ya. Biasanya defaultnya belum ada, kita aktifkan ruler. Kalau sudah, navigation pane, ini memudahkan mengakses beberapa halaman. Nanti kalau sudah halamannya berhalaman-halaman, kita cukup klik salah satu sebagai linknya ya, akan mempermudah di sini. Kemudian bisa tambahkan ini juga bagian style. Nah, kalau belum muncul bisa diklik satu kali akan muncul di sebelah kanan. Kalau misalkan munculnya belum seperti ini, masih terpisah, untuk menggabungannya dengan satu panel tinggal klik 2 kali. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba misalkan membuat paragraf ya. Di MS Word ada beberapa keanehan yang perlu kita ketahui. Jadi kalau mengetik default kata sebenarnya di MS Word ada ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu ini. Yang pertama adalah ini ya. Lorem. Nah, kemudian ada dalam kurung ini misalkan 30. Berarti saya membuat sekitar 30 paragraf. Oke. Yang lain bisa apa? Yaitu RAND. Ini juga bisa. Misalkan 20 paragraf. Nah, dengan langkah ini kita bisa membuat paragraf default dari MS Word ya. Langsung saja kita coba. Nah, misalkan ketik lorem. Nah, 30 paragraf. Saya enter. Nah, seperti ini ya. Oke, ada sekitar 30 paragraf. Bagaimana kalau RAND? Kita coba RAND 30, enter, sama saja. Oke, cukup mudah ya. Nah, itu settingan awal yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada beberapa langkah cepat yang perlu kita gunakan. Misalkan membuat paragraf dengan cepat. Membuat paragraf dengan cepat itu cukup misalkan kita letakkan kursornya dimanapun paragraf itu berada, itu bisa, atau langsung di Ctrl A. Ini untuk seluruh paragraf, bisa langsung dengan Ctrl M kemudian Ctrl Shift C. Ini sudah jadi sebuah paragraf. Jadi bisa menekan ini CTRL plus M kemudian CTRL plus Shift plus T. Oke, itu langkahnya. Silahkan rekan-rekan bisa mencobanya. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Ctrl M, Ctrl Shift T. Itu untuk membuat paragraf. Nah, selanjutnya kalau perataan, saya kira perataan rekan-rekan sudah cukup paham ya. Misalkan rata kanan kiri itu justify. Oke. J, rata kanan kiri, rata kiri. L, left, rata kanan. R, rata tengah. E ya, Ctrl E, itu rata tengah. Kita kembalikan ke rata kanan kiri. Kemudian kalau paragraf itu bisa Ctrl 1, itu spasi paragrafnya 1, Ctrl 2, spasi 2 ya. Ini Ctrl 1, Ctrl 1, Ctrl 5 untuk 1,5, Ctrl 2 untuk spasi 2. Itu ya. Kemudian kalau mau mengganti jenis huruf bagaimana caranya? Bisa dengan cepat Ctrl A semua, tekan Ctrl D. Kita tinggal petik. Itu kan defaultnya Calibri. Kita bisa ganti Times New Roman. TI Times New Roman. Kalau sudah, oke.
seperti itu. Kemudian kalau misalkan salah satu mau huruf miring atau tebal, tinggal kontrol I ya. Ini ya, I, kemudian ada yang garis bawah, kontrol U, underline, ada yang tebal misalkan, kontrol B. Cukup mudah seperti itu. Oke, saya kira itu untuk beberapa settingan awal sebelum memulai menuliskan tugas akhir, skripsi, atau karya ilmiah yang lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.